Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara pelepasan siswa-siswi TK Bugenpil Desa Panyindang Wetan. Oh maaf, kenapa ya? Saya masih terngiang-ngiang kemarin di Panyindang Wetan ya. Ya maaf, kenapa ya? Ini sholawat dan salam kami panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Kepala TK Bugenpil Desa Kenanga, yang saya hormati guru-guru TK Bugenpil Desa Kenanga, yang saya hormati orang tua, wali murid, siswa-siswi TK Bugenpil Desa Kenanga, yang saya cintai anak-anak sekalian yang sudah kelihatan antusias pada kegiatan hari ini ya. Sudah kelihatan ganteng-ganteng, sudah kelihatan cantik-cantik nih. Mungkin dari malam ya. Ini yang perempuannya nyalon dulu kayaknya, sehingga kelihatannya cantik-cantik ya. Sedikit yang akan saya sampaikan barangkali, alhamdulillah pada hari ini TK Bugenpil Desa Kenanga bisa menyelenggarakan kegiatan pelepasan dan pentas seni ya. Ini dalam rangka untuk memeriahkan anak-anak kita, terutama kelompok B yang akan meninggalkan TK Bugenpil dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke sekolah dasar ya. Ini ada berapa yang siap masuk ke sekolah dasar, Bu Isi? Alhamdulillah 22. Alhamdulillah ya, 22 ya. Ini alhamdulillah di sini guru-gurunya dengan kepala sekolahnya sudah bisa mengantarkan anak-anak kelompok B, sudah mengawal tumbuh kembang anak-anak kelompok B, sehingga anak-anak ini sudah siap masuk ke sekolah dasar. Ini perlu dimengerti juga Bapak dan Ibu selaku wali murid ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini banyak sekali trofi ya, piala ya. Ini Ibu Bapak sudah melihat langsung sendiri ya. Di sini di meja itu udah terjejer trofi. Itu mungkin untuk anak-anak kita kan ya, hasil dari kegiatan 1 tahun ke belakang. Itu dibuktikan dengan tanda trofi atau piala itu ya. Itu adalah hasil prestasi anak-anak kita. Belum lagi di lemarinya, coba itu banyak sekali ya trofi-trofinya. Itu kalau kita melihat bukti itu, berarti TK Bugenpil ini anak-anaknya banyak yang berprestasi ya. Mungkin baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten ya. Itu berkat siapa Bapak Ibu? Itu berkat kepala sekolah dibantu dengan guru-guru TK Bugenpil ya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Saya beri apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala sekolah dan guru-gurunya ya, yang sudah begitu telaten membimbing, mendidik, mengasuh ya.
dengan dedikasi yang sangat tinggi sekali, sehingga menghasilkan putra putri siswa siswinya menjadi anak-anak yang berprestasi ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya, untuk meraih prestasi itu harus ada bimbingan yang khusus, yang terus menerus ya. Kalau guru dan kepala sekolah di sini jalan biasa baik apa jalan kok, apapun hasilnya yang penting jalan ya. Ini tidak akan menghasilkan prestasi yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu oleh karena itu Bapak Ibu harus berbangga loh ya, anak-anaknya bersekolah di TK Bugenpil ya, karena sudah kelihatan dan tidak bisa diragukan kepala sekolah dan guru-gurunya ya. Itu dilihat dari hasilnya, yaitu banyak sekali piala-piala, trofi-trofi yang diraihnya ya. Itu jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya ke TK Bugenpil ya. Tentunya semua yang diraih oleh sekolah ini juga atas dukungan dan partisipasi ibu bapak selaku orang tua wali murid ya. Itu tidak terlepas dari dukungan ibu-ibu dan bapak-bapak juga, sehingga sekolah bisa meraih berbagai macam prestasi ya. Saya juga apresiasi untuk orang tuanya yang begitu sangat mendukung sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di TK Bugenpil. Ini jangan sampai putus ya Bu ya. Ini tetap Bapak Ibu harus mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di TK Bugenpil ini. Itu dalam rangka untuk meningkatkan prestasi anak-anak ibu dan bapak, juga meningkatkan prestasi lembaganya ya. Coba kalau kita perhatikan di sini ya, walaupun di halaman tapi kan nyaman juga ya untuk kita melaksanakan pembelajaran bagi anak-anak kita ya. Nyaman kan? Nyaman tidak coba? Nyaman ya, tenang itu kan, walaupun di hamparan ya. Karena ya ini saya juga merasakan berdiri di sini nggak panas ya, adem-adem saja ya, itu kan. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana melayani anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini senang dalam belajar ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mohon ini di sikapi dan diperhatikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Kemudian satu pesan barangkali sekarang ini ya, mulai tahun ajaran 2023-2024 kita sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud bahwa kita melaksanakan Merdeka Belajar versi 24. Ini sengaja saya sampaikan di forum ini karena ya kami juga mempunyai beban untuk menyampaikan atau mensosialisasikan yang berkaitan dengan transisi PAUD ke SD ya. Transisi PAUD ke SD ya, ibu-ibu ya. Yang terjadi di tahun-tahun kemarin ya, Bapak Ibu ini banyak sekali menuntut ke sekolah, terutama apa? Terutama anak-anaknya kalau belum bisa baca hitung, guruwe ngapain baik, ngajari je guruwe apa baik. Bahkan anak-anak ibu bapak kan belum bisa tulis hitung ya, baca tulis hitung kayak ibu-ibu kan nuntut ya. Masa jebo seminggu anak kita belum bisa nulis-nulis acan ya. Nah pasti ada omongan seperti itu ya. Itu yang tahun-tahun kemarin. Sebenarnya di PAUD itu ya dilarang membeli ya calis tunggu, tetapi prosesnya
menyampaikannya itu yang masih keliru di tahun-tahun kemarin itu ya. Jadi mungkin di tahun ajaran yang baru ini akan ada pelayanan yang berbeda berkaitan dengan calistung ya. Nanti pendekatannya dengan menggunakan literasi dan numerasi ya. Literasi itu tidak hanya membaca saja nanti ya, lebih luas, membaca ya ada, menyimaknya ada, mendengarkannya ada ya, dan lain-lainnya ada. Begitu juga numerasinya, itu bukan hanya menghitung saja ya, itu. Nah, insya Allah nanti di tahun ajaran baru ibu guru di sini akan menerapkan pembelajaran yang berbeda berkaitan dengan untuk apa istilah itu menyampaikan calistungnya ya. Sebab kalau calistung ya berhitung itu kan mengenalkan angka-angka saja ya. Ya mungkin pembelajarannya kalau yang diterapkan kemarin-kemarin itu langsung mengenalkan angka dan langsung menghitung jumlah ya, angkanya. Jadi umpamanya 7 tambah 5 pasti 12 ya kan, 8 tambah 3 11. Nah itu mungkin disampaikan seperti itu, menyampaikan angka ya. Dan nanti timbulnya apa? Timbulnya itu hafalan ya, hafalan timbulnya itu. Artinya kalau hafalan, kalau diberikan objek lain itu anak tidak akan bisa ya, tidak akan bisa ya. Makanya nanti tekniknya itu akan diubah ya. Jadi bukan mengenalkan angka, tapi mengenalkan objeknya ya. Umpamanya 8 tambah 5 13, itu kan angka ya, anak hafal ya kan. Tapi lamun dipai bentuk sejene bisa karena hanya hafalan. Tapi kalau tekniknya menggunakan objek, nanti hasilnya adalah proses ya. Umpamanya objeknya ada jeruk 5, kemudian objek keduanya ada jeruk 7. Kalau digabungkan ada berapa jeruk Bapak Ibu? 5 digabung dengan 7 berapa? 12 kan ya. Jadi anak akan paham karena menggunakan objek. Nah ini sedikit kembali ke zaman dulu ya, pada saat Bapak Ibu belajar di SD dulu mengenang. Coba pernah tidak Bapak Ibu itu pada saat belajar matematika dengan menggunakan alat bantu? Benar tidak? Halo. Pernah. Hai. Halo halo. Hai. Iyalah, ibu-ibunya kok melongo. Ini saya sengaja cerita ya, maksudnya supaya ibu-ibu ini jangan menuntut ke sekolah itu anaknya harus bisa baca tulis hitung ya. Kita kembali ke zaman dulu, waktu kita sekolah di SD itu kalau menghitung itu menggunakan alat bantu. Ada yang menggunakan apa? Sapu lidi, iya kan? Ada yang menggunakan biji-bijian, Sepoa. ya, sepoa. Nah itu kan ya, itu proses ya, bukan mengenalkan angka kan. Pakai sapu lidi itu, pamannya sapu lidi, objeknya kan sapu lidi, ada 7 tambah digabung dengan 7 berarti ada sapu lidi 14. Nah itu seperti itu dulu tuh ya. Jadi anak itu akan memahami prosesnya, bukan hafalan hasilnya ya, bukan hafalan hasilnya itu, tapi memahami. Oh iya, walaupun nanti dikasih objek yang lain, anak akan paham. Nah itu ya. Jadi intinya adalah apa ya,
Satu itu ya, di PAUD itu tidak mesti menggunakan calistung ya. Kemudian yang kedua, selamat datang Bu Haji, Pak Haji Gus, maka saya lebih duluan datangnya, jadi udah berdiri di sini ya. Ya, itu ya, Ibu, mohon ini ya. Kemudian juga yang kedua itu ada tuntutan dari SD ya. Bakas anaknya beli bisa calistung ning SD-nya aja beli diterima. Ada mendengar seperti itu enggak? Ya kan? Ya. Apalagi di SD kota ada tes calistungnya. Kalau tesnya tidak bisa ya otomatis tidak diterima. Sekarang di tahun ajaran baru itu tidak ada lagi tes calistung di SD. Tidak ada ya. Tes calistung di SD itu tidak ada ya. Jadi tetap yang ada adalah yang di prioritas itu adalah usia. Kalau usianya sudah 7 tahun, anak-anak kita itu sudah wajib masuk SD ya. Pak, berapa tahun sih mancing SD? Nah, mancing SD itu minimalnya 6 tahun ya. Kalau belum 6 tahun jangan dulu dimasukkan ke sekolah dasar ya, apalagi baru 5 tahun 5 tahun setengah. Pak J, anak kita nembe 5 tahun setengah tapi anaknya sudah matang, sudah siap masuk sekolah dasar gitu ya. Ya tetap harus ada keterangan. Keterangan dari mana? Keterangan dari psikolog ya. Pak, bareng niken majalah ke psikolog ya, karena di kota-kota gede ya. Kalau tidak ada itu, ada alternatif kedua, yaitu ada keterangan dari guru yang bersangkutan ya, dari guru yang bersangkutan bahwa anak ini sudah matang dan sudah siap masuk SD. Tuh, kalau tidak ada keterangan itu, nanti di SD juga tidak akan diterima ya, karena usianya belum cukup ya. Itu jadi anak-anak Bapak Ibu kalau usianya belum cukup 6 tahun jangan dicoba-coba masuk ke sekolah dasar ya, karena nanti di sana juga tidak akan diterima ya, tapi tetap tidak bisa menjadi peserta asli ya, paling jadi peserta didik bayangan, anak bawang ya. Mau dijadikan anak bawang, daripada dijadikan anak bawang belum menjadi murid tetap ya, harus bayar setahun maning Pak ya, supaya apa? Supaya lebih matang anak-anak itu ya, karena di PAUD itu guru-gurunya membimbing, mengasuh, mengawal tumbuh kembang anak-anak kita ya, itu seperti itu. Jadi lebih baik dari PAUD dulu supaya lebih matang, karena nanti di SD juga tidak akan diterima. Apalagi sekarang ya, sekarang usia PAUD itu 0 sampai 8 tahun 0 sampai 8 tahun PAUD itu. Jadi kalau 0-8 tahun berarti kelas 2 ya, betul tidak? Kelas 2 di SD. Iya. Jadi kelas 2 itu masih termasuk PAUD. Nah, itu kan pembelajarannya masih menyesuaikan dengan pola asuh di PAUD. Makanya yang ketiga, sekarang itu nanti di sekolah dasar tidak akan ada pembelajaran calistungnya langsung, tidak ada. Tetapi yang ada nanti pada saat PPDB itu apa? Peserta didik baru ya, 2 minggu
pada saat tahun ajaran baru di SD itu tidak langsung belajar, tetapi apa? Menyamakan kemampuan fondasinya, kemampuan fondasi anak-anak kita, ya. Karena apa? Karena di SD pada saat PPDB itu tidak semua anak-anak baru atau peserta didik baru itu berangkat dari PAUD, ya. Ada yang dari keluarga langsung masuk ke SD. Masih ada tidak di sini di Kenanga ini? Yang masih banyak? Masih. Wah, kalau masih banyak, PR Bapak dan Ibu dengan gurunya harus banyak sosialisasi, ya, berkaitan dengan usia dini, ya. Itu ya. Jadi di SD nanti 2 minggu pertama itu tidak ada pembelajaran, yang ada adalah melaksanakan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh ya, tadi untuk menyamakan kesiapan belajar anak-anak kita, baik yang berangkat dari PAUD maupun yang tidak berangkat dari PAUD, supaya sama nanti, ya. Itu mengenalkan lingkungan dulu. Bagaimana kegiatannya? Ya, kegiatannya seperti kita di PAUD kan, ya. Jadi dikenalkan dulu anak-anaknya dengan lingkungan sekolahnya, ruang kelasnya ada berapa, tempatnya di mana, ya. Kemudian yang paling penting adalah WC-nya, di mana lokasinya, ya. Itu akan dikenalkan seperti itu. Lingkungan ini dulu, bangunan, ya. Kemudian di kelas, kemudian perkenalan dengan teman-temannya, perkenalan dengan gurunya, ya, dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, bahkan sampai dengan penjaganya juga harus dikenalkan, ya. Begitu juga nanti orang tuanya juga harus dikenalkan dengan guru-gurunya yang ada di situ, ya. Apa tujuannya? Supaya anak itu sudah nyaman karena sudah tahu persis lingkungan sekolahnya, ya kan? Yang tadinya tidak siap karena sudah dikenalkan semua lingkungan sekolahnya, warga sekolahnya, jadi anak-anak itu tenang dan nyaman, ya. Kalau sudah tenang dan nyaman, kira-kira belajarnya apa? Belajarnya akan menyenangkan. Nah, itu yang diharapkan sekarang itu, ya. Belajarnya harus menyenangkan. Kenapa? Karena kita untuk mengawal anak-anak kita supaya menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Sepanjang hayat tuh gimana, Bu? Ya sampai akhir, ya, kita meninggal. Itu kan? Itu harapannya begitu, ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, jangan takut kalau anak-anaknya masih belum bisa baca, tulis, hitung, ya kan? Karena yang penting kita itu mengawal tumbuh kembang anak-anak kita, ya, guru-guru di sini itu, ya. Kemudian yang jelas adalah untuk membangun 6 pondasi ini, ya. 1, mengenalkan nilai-nilai agama, ya. Kemudian psikomotorik, seni sosial emosional, ya. Itu seperti itu. Mengenalkan seperti itu, ya, bahasa kognitif, ya. Nah, itu seperti itu kita di PAUD itu. Nanti di SD juga sama, menggunakan 6 pondasi, termasuk kemandirian, ya. Karena apa? Karena yang diharapkan kita adalah bukan pengetahuan, tetapi apa? Emosionalnya dulu yang dibentuk, ya, di usia dini ini. Itu jadi bisa dilihat, walaupun belum bisa calistung, tapi kalau anak-anak kita itu sudah bisa main ayunan sendiri tanpa dibantu oleh temannya, tanpa dibantu orang tuanya,
berarti sudah kelihatan psikomotoriknya, ya. Itu kan seperti itu. Kemudian kalau marah juga ya, tidak menggunakan emosinya, ya, tidak arogan, tetapi marahnya malah balik bercerita. Nah, itu karena apa? Karena sudah matang emosinya. Nah, itu yang dibangun itu. Pondasi seperti itu yang dibangun. Bukan harus hafal perkalian sampai 100, ya. Bukan harus bisa baca nyaring. Tidak kalau di PAUD itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di belajar di PAUD itu adalah bermain sambil belajar, ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan saja. Durung bisa baca cepat. Anak kita maju. Jadi keplaki. Balik lagi udah. Aja dicetol nih, ya. Terus endah ada anak-anak kita itu masih usia bermain. Biarkan tumbuh dengan usianya, ya. Jadi ibu-ibunya jangan nuntut ya. Bu, anak kita belum bisa nulis, belum bisa baca. Udah biarkan. Nanti itu kan berproses, ya. Berproses, ya. Tidak usah takut dan khawatir. Justru kalau dipaksakan di PAUD-nya suruh ngitung terus, di drill, nanti pada saat kelas 3, kelas 4 udah bosen belajarnya, ya. Karena tidak akan menyenangkan. Tuh. Makanya yang diharapkan adalah mengawal tumbuh kembang anak-anak kita supaya bisa belajar sepanjang hayat dengan teknik belajar yang menyenangkan. Ya, paham ini Bapak dan Ibu? Ya, itu ya. Jadi jangan aja bisik-bisik maning nih Bu Ici. Bu, anak kita sengaja ibu pun belum bisa baca. Nggak usah ya. Yang penting lihat emosinya sudah stabil belum. Kalau marah tidak lempar-lempar barang, tidak bentak-bentak. Tapi pada saat marah anak itu sambil cerita. Itu yang diharapkan, ya. Ya buru-buru cepat kita beli bisa pas lagi marah dari dongeng. Ya, tapi itu harapannya seperti itu. Karena yang dibangun adalah emosi, ya, bukan pengetahuan. Jadi satu lagi pesan saya, Bapak dan Ibu tetap mendukung kegiatan yang ada di TK Bugenvil. Itu dalam rangka peningkatan prestasi anak-anak kita dan lembaganya. Barangkali itu saja. Kalau saya ngobrol terus nggak habis-habis, kasihan ibunya ya, telinganya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.